Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semua ya. Jumpa lagi kita dengan cerita kita. Kali ini kita akan teruskan cerita yang kemarin, yaitu masih Ashabul Kahfi ya. Untuk kawan-kawan yang belum menyimak part 1 dan part 2 nya, silahkan kunjungi galeri video dari cerita kita ya. Di situ ada part 1 dan part 2, atau saya akan kasih link ke part kedua ya. Itu nanti akan muncul di pojok kanan atas. Dan untuk menyimak video-video lain atau part satunya juga nanti di terakhir akan saya munculkan juga linknya ya, part 1 dan part 2 dari Ashabul Kahfi. Kita mulai saja ya. Untuk part ketiganya kali ini agak panjang karena di belakang nanti saya akan ikut bacakan tentang fakta-fakta Ashabul Kahfi atau tempat di mana Ashabul Kahfi itu berada. Jadi tetap simak sampai akhir ya. Dan kita akan ceritakan detail tentang peristiwa setelah bangunnya Maximilianus di part ketiga ini ya kawan-kawannya. Dan silahkan menyimak cerita Ashabul Kahfi part yang terakhir berikut ini. Dan kemudian Maximilianus menuju ke rumah dari penggembala tersebut ya. Sampai di sana kemudian menginap, dan kemudian bagaimana caranya bisa melarikan diri dari pemerintahan Decianus ya. Tentunya karena mereka melarikan diri dengan menggunakan jalan kaki, dan di mana-mana semua wilayah di situ adalah kekuasaan Romawi ya, yang penganut agama pagan, sehingga akan sangat susah sekali. Dan akhirnya ada satu petunjuk yang diperoleh oleh Maximilianus untuk bersembunyi di dalam gua. Pada awalnya, pada waktu itu, pada malam harinya, penggembala itu sangat senang sekali karena bertemu dengan para bangsawan yang menganut agama yang sama, ajaran yang sama. Yang tadinya si penggembala ini berpikir bahwa ajaran agama tauhid itu hanyalah ajaran untuk kaum masyarakat bawah, sampai tidak menyangka bahwa ternyata para pembesar atau para bangsawan ini ada juga yang menganut ajaran yang sama, agama tauhid, itu mengesahkan Allah. Dan karena saking senangnya akhirnya merasakan seperti bertemu saudara. Tapi pada waktu pagi harinya, 6 orang ini akan menuju, setelah memutuskan untuk menuju ke gua tempat bersembunyi, mereka juga memikirkan tentang kawannya ini atau saudaranya yang baru, penggembala ini. Tentunya jangan sampai menimbulkan kesukaran, kesulitan buat penggembala, sehingga tidaklah usah engkau ikut kami. Itulah kata para pemuda, 6 orang pemuda gua ya, karena engkau akan mendapatkan kesusahan kalau bersama kami. Dan karena di situ ternyata ditakdirkan juga penggembala gua itu hidup sendiri, hanya bersama dengan anjingnya, piaraannya, akhirnya dilarang ikut oleh 6 orang tersebut untuk ikut bersembunyi di dalam gua ya. Dan sangat sedihnya si penggembala tersebut tidak bisa ikut, sampai kemudian setelah mereka berangkat, akhirnya penggembala ini memutuskan untuk ikut menuju ke gua persembunyian tadi ya. Dan ternyata anjingnya juga anjing yang sangat menurut, piaraannya sangat menurut ya. Menurutnya bukan menurut dalam hal mengikuti semua keinginan dari penggembala ya. Pada saat itu penggembala itu lazim mempunyai seekor anjing untuk membantu menggembala domba ya. Jadi anjing ini mungkin anjing yang sangat cerdas juga ya. Jadi pada saat penggembala ini akan memutuskan untuk ikut, dia bilang kepada anjingnya, kamu jaga anjing domba-domba ini, jangan sampai mereka berkeliaran kemana-mana, dan nanti kalau misalkan ada kawan yang sesama penggembala datang, kasih tahulah kepada mereka, jagalah domba-domba ini. Dan kemudian si penggembala tersebut menuju ke gua, tempat yang akan menjadi tempat persembunyian dari 6 pemuda bangsawan itu. Tapi ternyata si anjingnya ini pun
mengikuti dari gembala tersebut sampai kemudian si penggembala itu melempari sampai menangis, kamu jangan ikut, tugasmu adalah menggembala domba. Berkali-kali diusir dan akhirnya sampai kemudian si penggembala ini ingat sendiri bahwa aku pun sebenarnya tidak boleh ikut, tapi aku mau ikut karena ini adalah kapan lagi aku memperoleh jalan kemuliaan selain mengikuti para bangsawan yang mempunyai misi atau mempunyai istilahnya dianggap sebagai orang suci. Dan tentunya dia berpikir juga bahwa ternyata anjing piaraanku juga sama saja perasaannya. Akhirnya diajak ikutlah serta ke menuju ke tempat gua tersebut ya. Dan ternyata sesampainya di gua itu lebih duluan penggembala, karena memang penggembala itu adalah daerahnya ya, daerah Rokim namanya di sana. Kalau nggak salah di yang saya baca di cerita kisah-kisah itu namanya daerah Rokim ya. Itu udah sampai duluan di mulut gua dan kemudian para pemuda gua itu pun mengatakan, kenapa kamu tetap ikut? Nah akhirnya disampaikanlah alasan tersebut bahwa pengen ikut karena memang ini adalah panggilannya. Akhirnya genaplah 7 orang pemuda gua, yaitu 6 orang bangsawan, 1 penggembala dan 1 piaraannya. Dan kemudian sesampainya di gua tersebut, nah pada saat naik ke gua, karena gua itu ada di bukit ya, ternyata ada penggembala yang sesama penggembala dari penggembala tersebut ya, itu melihat ada orang yang naik ke gua tersebut dan menyampaikannya kepada pemerintah setempat ya. Sampai akhirnya kemudian jenderal yang mendengar kabar tersebut segera mengirim pasukannya, dan juga karena Dekianus sendiri sudah murka, Dekianus sendiri ikut beserta rombongan untuk menuju ke gua tersebut. Mereka berpikir bahwa ketemu kalian tidak akan lolos lagi sekarang. Nah sampai di gua tersebut 7 orang pemuda tersebut kemudian berbincang-bincang sampai kemudian mereka mengantuk dan kemudian mereka tertidur ya. Demikian juga dengan anjingnya. Kemudian esoknya para prajurit Romawi itu sampailah ke gua tersebut. Kemudian Dekianus memerintahkan untuk memeriksa gua tersebut. Yang pertama dilakukan adalah oleh para prajurit. Tapi apa yang terjadi ya? Ternyata prajurit itu setelah memasuki ke gua tersebut, itu mereka keluar lagi dengan wajah ketakutan, seolah-olah seperti melihat sesuatu yang mengerikan dan belum pernah mereka saksikan. Kemudian Dekianus menghardik prajurit tersebut dan memerintahkan jenderalnya untuk masuk dan memeriksa sendiri. Dan kejadian sama pun terulang. Jenderal tersebut keluar dengan wajah pusat pasi dan ketakutan dan tidak bisa ngomong apa-apa. Sampai kemudian Dekianus sendiri yang masuk ke dalam gua tersebut, dan hasilnya tetap sama. Dekianus keluar pucat pasi seperti orang ketakutan dan tidak bisa berkata apapun. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan Dekianus sadar, sehingga akhirnya Dekianus memutuskan untuk kalau tidak bisa dibunuh, ditutup guanya dan dikasih plakat atau di situ prasasti ya, di batu dan ditempelkan di atas dinding gua. Itu ditutup dan kemudian mereka meninggalkan gua tersebut dan pengen melupakannya. Dan tetap pada waktu itu pemerintahan tiran pun tetap berjalan. Mereka tetap menyiksa para penganut agama tauhid yang ada. Dan untuk keluarga dari yang ditinggalkan Maximilianus dan kawan-kawannya yang masih menganut agama tauhid ya, itu pun mengupayakan untuk bisa membongkar gua tersebut ya, karena mereka juga berpikiran bahwa para pemuda hanya tertidur. Bagaimana kalau mereka bangun? Mereka tentu tidak bisa keluar. Mereka ingin membongkar gua tersebut. Sehingga terjadilah pembongkaran beberapa kali, akan tetapi tetap gagal ya, karena gua tersebut
memang dijaga oleh para prajurit Romawi ya. Oleh para prajurit Romawi yang disuruh oleh Decianus untuk jangan sampai ada para penganut agama tauhid yang mendekat untuk membebaskan para pemuda, 7 pemuda tersebut. Dan kemudian setelah waktu berjalan lama, sampai kemudian gua tersebut menjadi terlantar ya karena dilupakan. Dan kemudian tibalah saatnya para pemuda tersebut bangun dari tidur. Nah, setelah mereka bangun, yang dibicarakan adalah wajah mereka berseri-seri karena mereka bangun dan mendapatkan, memang itu ya, wajah berseri-seri. Akan tetapi secara fisik mereka merasa lapar, sehingga Maximilianus, pertamanya adalah gembala itu diminta untuk mencari makanan buat mereka semua ya. Akhirnya gembala tersebut turun ke desa tempat tadinya dia tinggal. Tetapi apa yang terjadi ya? Ternyata desa itu sudah hancur. Entah karena perang, entah karena memang sudah ditinggalkan ya, entah karena wabah penyakit. Tidak ada yang tinggal di situ. Sampai akhirnya penggembala tersebut kembali dan menceritakan bahwa tidak percaya bahwa kemarin itu masih ada, dan sekarang desa yang mereka tinggal itu sudah hancur luluh lantak. Dan tentunya juga tidak membawa makanan ya. Kemarin masih ada dan sekarang sudah hilang. Dan kemudian di dalam pikiran mereka semua bahwa pemerintah pada saat itu adalah pemerintah yang masih tiran ya, sehingga mereka masih takut apakah itu dihancurkan karena ulah mereka. Nah, kemudian sampai akhirnya kemudian Maximilianus memutuskan untuk pergi ke kota untuk mencari makanan dan memerintahkan kawan-kawannya untuk tetap bersembunyi di dalam gua. Dan sampailah Maximilianus ke kota Efesus ya. Dan Maximilianus masih menggunakan penutup kepala karena takut dikenal oleh para petugas Romawi. Dan Maximilianus heran pada saat itu, pada saat masuk kota ternyata keadaan kota sudah sangat jauh berubah. Baik dari sisi bangunannya, jalan-jalan yang ada maupun orang-orangnya. Ternyata Maximilianus merasa belum pernah melihat satupun dari penduduk atau bahkan petugas dari pemerintah tersebut ya. Dan itu menimbulkan kebingungan besar yang Maximilianus merasa bahwa baru kemarin dia lari, tentunya takut apabila diketahui. Dan kemudian Maximilianus melihat ada beberapa perdebatan antara warga yang berkumpul di situ memperdebatkan tentang ketuhanan. Banyak sekali masyarakat yang di situ yang memperbincangkan hal itu. Dan kemudian Maximilianus menuju ke kedai roti ya. Dan kemudian Maximilianus memutuskan untuk membeli roti dan kemudian membayar dengan uang logam yang Maximilianus punya pada waktu itu. Dan setelah melihat uang logam tersebut, penjual roti segera sadar bahwa ternyata uang itu adalah uang kuno, uang yang sudah ratusan tahun yang lalu. Dan kemudian si tukang roti itu sampai akhirnya menghentikan Maximilianus pada waktu Maximilianus mau melangkah keluar dari tokonya, dan kemudian menanyakan kepada Maximilianus tentang asal-usul Maximilianus mendapatkan uang koin tersebut, dan memaksa Maximilianus untuk menceritakan tentang dari mana dia mendapat uang koin tersebut. Dan secara terus terang dan jujur, karena Maximilianus juga takut diketahui oleh para petugas keamanan di situ ya, Maximilianus mengatakan bahwa hanya itulah uang yang dia punya. Tapi penjual roti tersebut tidak percaya dan akhirnya memaksa Maximilianus untuk mengatakan harta karun yang disembunyikan oleh Maximilianus. Dan disitulah terjadi percekcokan ya, karena Maximilianus mengatakan jujur bahwa hanya uang itu yang dia punya, tapi penjual roti tetap memaksa bahwa Maximilianus pasti menyembunyikan harta karun, uang koin ratusan tahun yang lalu. Sampai akhirnya
petugas keamanan datang dan kemudian menangkap Maximilianus untuk dihadapkan kepada hakim di kota tersebut. Dan tentunya pada saat itu, kalau misalkan ada uang harta karun yang ditemukan, itu harus membayar pajak kepada pemerintah. Itu yang harus dilakukan ya. Dan kemudian Maximilianus pun dianggap sebagai kriminal karena membawa uang koin ratusan tahun yang lalu. Tapi Maximilianus tetap pada pendiriannya bahwa itu adalah uang yang dia punya. Sampai kemudian dijelaskan bahwa uang koin tersebut itu berasal dari pemerintahan masa Decianus yang memerintah 309 tahun yang lalu. Dan di situ Maximilianus masih tidak mengetahui bahwa waktu sudah sedemikian berlalu panjangnya pada saat mereka tidur di gua. Dan Maximilianus tetap mengatakan bahwa aku tidak punya harta karun. Yang sampai kemudian pada waktu itu di pemerintahan pun sudah berganti. Pada saat itu adalah yang memerintah itu pemerintahan yang sudah menganut agama tauhid. Jadi sudah mengesahkan Allah ya. Dan ternyata pada saat Maximilianus itu sampai di kota Efesus tersebut sedang dalam proses krisis kepercayaan terhadap Tuhan. Kalau misalkan kita Islam terhadap Allah ya, bahwa bagaimana Allah bisa, pertanyaannya macam-macam seperti pertanyaan seorang ateis. Bagaimana Allah bisa membangkitkan lagi tulang belulang yang sudah hancur, atau bagaimana kekuasaan Allah itu ada, dan segala macam lah yang seperti itu, sehingga masyarakat banyak yang terprovokasi untuk meninggalkan kembali ajaran akidah yang sudah ada, untuk kembali kepada ajaran yang menyembah berhala. Dan itu dilakukan oleh banyak orang pada waktu itu yang menyaksikan tentang kekuasaan Allah. Dan dari krisis itu kemudian pada saat terdengar kabar bahwa ada seseorang yang membawa uang koin 300 tahun yang lalu, kemudian datanglah kepada hakim tersebut yang tadinya tidak percaya. Kemudian karena orang alim tersebut mengatakan bahwa lebih baik untuk diteliti dulu, diperiksa dan diinterogasi kebenaran dari pernyataan Maximilianus. Dan kemudian Maximilianus pun diceritakan panjang lebar tentang keadaan di kota tersebut, sampai akhirnya Maximilianus ingin melihat rumahnya yang lama. Akan tetapi pada saat Kim dan orang alim tersebut mengantarkan Maximilianus, karena memang kondisi jalan yang sudah banyak berubah, Maximilianus sampai harus berputar-putar untuk mengenali di mana dulu rumahnya. Berputar-putar setelah sekian lama, akhirnya Maximilianus di suatu titik mulai mengenal, ini dulu tempat pelarianku. Dan dia membuka, ada lubang di jalanan yang dia gunakan untuk melarikan diri pada waktu dikejar oleh pasukannya Decianus ya. Dan ternyata betul, dari situlah dia mengurut sampai ketemu rumah yang lama. Dan rumah yang lama itu ternyata masih ditinggalin oleh ahli warisnya Maximilianus atau generasi yang selanjutnya. Dan ini juga qadarullah lagi bahwa cucu dari Maximilianus itu wajahnya mirip sekali dengan Helen, istri dari Maximilianus dan anak dari Decianus dulu. Sampai pada saat mengetuk pintu itu yang membuka adalah cucunya itu, cucu dari generasi yang keberapa, sampai Maximilianus bengong dan memanggil Helen. Dan tentunya kemudian orang-orang di dalam rumah Maximilianus pun bingung. Sampai akhirnya si orang alim ini merasa pernah melihat wajah Maximilianus ada di salah satu ruangan rumah tersebut. Sampailah ke ruangan itu, dan kemudian Maximilianus berdiri di depan lukisan dirinya. Dan memang benar, itu mirip sekali dengan wajahnya Maximilianus. Dan kemudian yang cucunya dari
Maximilianus ini untuk lebih meyakinkan lagi bahwa memang benar-benar Maximilianus itu adalah Maximilianus yang dulu, yang 300 tahun yang lalu, yang merupakan menjadi pemuda yang melarikan diri dari pemerintahan tiran Decianus, itu membuka perpustakaan yang dulu dan betul-betul tahu tepat lokasi perpustakaannya. Bahkan di dalam ruangan di jalur pelarian yang dulu Maximilianus itu lalui untuk melarikan diri dari kota Efesus, itu ada sebuah ruangan tempat Maximilianus itu menyimpan gambar dari Helen. Dan kemudian Maximilianus mengatakan kepada para hakim dan ulama tersebut dan cucunya sendiri serta yang wajahnya mirip Helen tadi ya, aku akan buktikan bahwa aku adalah Maximilianus yang dulu pernah tinggal di rumah ini bersama istriku Helen. Kemudian Maximilianus sampailah ke ruangan tersembunyi yang hanya Maximilianus saja yang tahu, dan kemudian mengambil gambar dan kemudian dibawa keluar. Memang benar, gambar yang dibawa Maximilianus itu mirip sekali dengan wanita yang berdiri di depan Maximilianus, yaitu anak atau wanita yang berwajah mirip sekali dengan Helen. Dan itulah Helen yang 300 tahun lalu merupakan istri dari Maximilianus. Sampai di situ ceritanya berubah menjadi cerita sedih ya, karena cucu dari Maximilianus sendiri menceritakan sejarahnya tentang anaknya Maximilianus. Kemudian istrinya Maximilianus waktu itu, Helen, itu ternyata sampai akhir meninggalnya meminta untuk dimakamkan di kaki bukit Rokim. Jadi pada waktu Maximilianus turun itu tidak tahu kenapa Maximilianus berdiri di depan makam, sebuah makam, dan bertanya-tanya, makam siapakah ini? Dan beberapa waktu berdiri di sebelah makam tersebut dan sebelum melanjutkan ke kota Efesus ya. Ternyata itu adalah makam istrinya. Jadi pada waktu turun dari bukit pertama kali yang dikunjungi adalah makam dari istri Maximilianus, yaitu Helen. Dan kemudian orang alim tersebut kembali ke istana ya. Kemudian raja atau gubernur Efesus pada waktu itu diceritakan, dan kemudian diperkuat lagi dengan zaman dahulu itu ada yang namanya plakat batu ya, prasasti atau dokumen dari Romawi itu yang tersimpan juga di perpustakaan, bahwa ada dokumen yang dibuat oleh Decianus pada waktu itu yang menerangkan siapa-siapa saja yang melarikan diri pada waktu pengejaran Maximilianus ini. Dan kemudian ketika dokumen itu dikeluarkan tanpa melihat, gubernur tersebut bertanya kepada Maximilianus, siapakah yang ikut besertamu Maximilianus? Kemudian Maximilianus mengatakan satu persatu nama-nama dari para bangsawan yang ikut dalam pelarian tersebut beserta gembala tersebut. Dan itu persis sama dengan dokumen, dan akhirnya raja pun, gubernur pun percaya bahwa Maximilianus ini adalah bangkit dari tidur setelah 309 tahun. Dan itu cukup memberikan kegemparan bagi warga masyarakat Efesus pada waktu itu. Dan kemudian diumumkanlah bahwa ini adalah sesuatu hal yang ajaib, dahsyat, dan membuktikan bahwa Allah itu maha kuasa. Hal ini menjadi salah satu penyelesaian dari krisis yang terjadi pada waktu itu, yaitu krisis percaya kepada Allah yang maha kuasa, percaya kepada Tuhan yang maha kuasa dan hanya satu-satunya. Dan para provokator yang mengatakan bahwa mereka menyaksikan tentang kekuasaan Tuhan yang ingin masyarakat itu keluar dari akidah, itu dihadapkan kepada keajaiban yang mereka sendiri tidak bisa menyangkal ya.
Dan akhirnya raja mengundang semua masyarakat Efesus untuk menyaksikan keajaiban dan bertemu langsung dengan 7 pemuda gua yang pada zaman Decianus itu melarikan diri dan tertidur di dalam gua. Dan buktinya yang sekarang adalah ke-7 pemuda itu masih hidup di depan mereka. Itu adalah salah satu keajaibannya. Dan kemudian itu disambut oleh sukacita semua masyarakat Efesus. Ada yang penasaran, ada yang senang, dan mereka berharap bisa bertemu dengan orang-orang yang mereka anggap sebagai orang-orang suci. Dan kemudian berangkatlah berduyun-duyun masyarakat Efesus untuk gua tersebut ya. Akan tetapi Maximilianus meminta izin lebih dahulu untuk berangkat menemui teman-temannya sambil membawa makanan ya tentunya. Itu sehingga kawan-kawannya bisa mengetahui ceritanya lebih dahulu sebelum masyarakat datang ke gua tersebut. Kemudian kisah di dalam gua itu, kawan-kawan dari Maximilianus dan penggembala tadi sangat mengkhawatirkan keadaan Maximilianus. Jangan-jangan Maximilianus ditangkap oleh pemerintah tiran. Sampai kemudian menunggu seharian, mereka lupa akan laparnya karena khawatir terhadap Maximilianus. Sampai kemudian Maximilianus terlambat datang dan kemudian menceritakan semua kisah yang dialami oleh Maximilianus dan mengatakan bahwa Allah sudah mengabulkan doa kita, bahwa kita melihat bahwa kekuasaan Allah berada di atas makhluknya. Ditunjukkan kekuasaan Allah bahwa Efesus sudah berada di kekuasaan yang mengesahkan Allah ya. Jadi itu adalah wujud dari doa-doa mereka semua. Perubahan kekuasaan tiran menjadi kekuasaan yang mengesahkan Allah dan mengakui Allah itu hanya satu, dan keluar dari penyembahan berhala. Dan kemudian sampai akhirnya mereka semua melihat bahwa masyarakat datang berduyun-duyun untuk menemui secara langsung para pemuda gua ini, 7 pemuda gua dan 1 piaraan anjingnya ya. Sampai kemudian di situ muncullah diskusi antara Raja Efesus dengan para pemuda gua yang mengatakan tentunya gubernur ini juga mempunyai staf-stafnya ya. Ada staf di dalam bidang religius, ada staf dalam bidang ekonomi dan macam-macam ya. Dan kemudian di situ muncullah bahwa mereka senang sekali bahwa ternyata kekuasaan Allah itu di atas makhluknya. Sampai akhirnya mengatakanlah bahwa apabila orang suci ini ada di kota Efesus, maka Efesus perekonomiannya akan maju. Apabila orang suci ini ada di Efesus, akan dibangun tempat peribadatan yang besar sehingga bisa menampung tentunya untuk menambah akidah dari orang-orang yang percaya kepada Allah, sehingga menjadi tempat peribadatan yang masyhur, yang terkenal, sehingga orang pasti akan datang berduyun-duyun dan tentunya Efesus akan lebih maju daripada sekarang. Dan kemudian yang terjadi adalah Maximilianus dan kawan-kawan merasa takut. Itu akan menjadikan mereka sombong, itu akan menjadikan mereka takabur karena merasa dianggap suci. Sehingga akhirnya Maximilianus dengan bahasa yang sopan mengatakan bahwa kami tidak mengejar dunia, kami sudah cukup dengan mengejar Allah. Dan tentunya karena memang waktu sudah berganti, tentunya orang-orang yang dikenal oleh Maximilianus dan kawan-kawannya sudah tidak ada. Keluarga-keluarga, istri, anak dari mereka itu sudah pada meninggal. Itu juga salah satu yang menimbulkan kesedihan buat mereka ya, sehingga mereka juga istilahnya untuk apa lagi hidup di dunia. Tentunya mereka sudah pernah mendapatkan dunia sebelumnya, yaitu menjadi bangsawan dari Efesus. Pada waktu itu mereka memang bukan rakyat jelata ya, mereka bangsawan, dunia sudah mereka punya. Tentunya bukan itu yang mereka kejar, tapi yang mereka kejar adalah ridho Allah, bahwa
siapa lagi yang bisa menghalangi mereka dari keinginan untuk bertemu dengan Allah. Nah, sampai akhirnya kemudian karena memang sudah tidak bisa dibujuk, akhirnya penguasa Efesus pun berkata kepada 7 pemuda ini untuk menyampaikan kalimat-kalimat mereka yang terakhir kepada warga di Efesus. Dan kemudian disampaikanlah kalimat-kalimat dari 7 pemuda gua ini, sehingga itu menyelesaikan masalah kota Efesus yang pada saat itu sedang terjadi krisis kepercayaan terhadap Allah, sehingga semakin teballah kepercayaan warga Efesus terhadap Allah itu kembali lagi ya. Dan kemudian mereka kembali, hilanglah isu untuk menyaksikan kebesaran Allah karena mereka sudah ditunjukkan keajaiban-keajaiban yang hanya Allah saja yang bisa, yaitu 300 tahun tidur dan tidak meninggal dunia. Dan kemudian juga diceritakan di situ bahwa itu adalah sebagai bentuk dari keberadaan Allah. Dan 7 pemuda gua ini meminta kepada masyarakat Efesus untuk lebih baik lagi dalam hal beribadah, sehingga ditunjuki oleh Allah jalan yang benar dan tetap berpegang teguh kepada akidah ya. Tetap berpegang teguh kepada akidah. Dan kemudian setelah itu 7 pemuda gua itu pun berpamitan kepada raja, penguasa Efesus, gubernur Efesus itu dan masyarakat ya, untuk kembali lagi ke dalam gua. Dan juga cucu dari Maximilianus pun walaupun baru bertemu dan belum tuntas atau belum puas melepas rindu, ataupun juga dari Maximilianus baru saja melihat cucunya yang mirip sekali dengan Helen pun cintanya pastinya ada. Itu pun karena memang cinta kepada Allah ya. Akhirnya sang cucu pun melepaskan Maximilianus, berkata bahwa memang kita tidak berada di dalam lingkaran dari Maximilianus, sehingga apabila Maximilianus menjalankan tugasnya itu bukan lagi sebagai hak kita, dan kemudian melepaskan Maximilianus untuk kembali ke dalam gua. Dan di dalam gua 7 pemuda gua tersebut pun berdoa kepada Allah, dan akhirnya Allah pun meluluskan doa mereka dan mengambil roh mereka ya, untuk diangkat, untuk meninggal di gua tersebut. Ya itulah ya. Dan juga piaraannya pun sang anjing pun yang berada di depan mulut gua itu pun diambil juga nyawanya, sehingga 7 pemuda gua dan piaraannya, anjing tersebut ya, meninggal di gua itu setelah mereka berdoa kepada Allah. Nah demikian ya cerita tentang Ashabul Kahfi, 7 pemuda gua yang lari dari penguasa tiran karena ingin mempertahankan akidahnya, dan kekuasaan Allah yang betul-betul meletakkan sesuatu pada tempatnya, yaitu pada saat bangun pun 7 pemuda gua tersebut bermanfaat bagi masyarakat Efesus yang pada saat itu lagi krisis kepercayaan, dan itu adalah pembuktian bahwa Allah itu Maha Kuasa. Itulah ya kisah 7 pemuda yang pada waktu zaman Decianus Romawi, kekuasaan dari para penganut penyembah berhala yang tetap mempertahankan akidahnya dari serangan mereka yang begitu kejam, begitu tiran, sehingga mereka memilih untuk bersembunyi di dalam gua.
Nah, ini ada beberapa fakta yang mengejutkan yang mengenai kisah Ashabul Kahfi ya. Jadi kisah Ashabul Kahfi ini terbilang keajaiban misterius ya, karena memang tidak bisa dijelaskan jelas, mulai dari lama waktu tinggal di gua dan data-data yang diambil pun data-data yang ada itu adalah data-data dari kisah-kisah atau cerita-cerita ya. Dan tapi yang pasti bahwa memang ini terjadi ya, karena di dalam Quran pun ada. Jadi di situ faktanya adalah tubuh yang tidak menyatu dengan tanah selama 309 tahun ya. Kalau misalkan kita secara logika pastinya tidak mungkin bahwa jasad itu tidak hancur, itu nggak mungkin. Jadi tadi yang pada waktu penguasa Dekianus itu masuk ke dalam gua itu juga diceritakan di dalam Quran ya. Jadi di Al-Kahfi ayat 18 Allah Subhanahu wa taala itu membolak-balikan tubuh mereka. Sedangkan anjing yang ikut serta saat itu meluruskan lengannya di pintu gua. Dalam posisi seperti itu orang itu pasti akan takut ketika Allah bertindak. Tapi ya kita juga nggak tahu seperti apa ya, apa yang nampak, karena memang tidak ada kisahnya. Hanya takut saja yang mereka ekspresikan pada saat mereka melihat posisi atau melihat kondisi dari 7 pemuda gua ini ya. Dan yang kedua, faktanya adalah ditemukannya letak gua setelah lebih dari 14 abad. Jadi menurut informasi yang dikutip dari buku Pintar Sains, dalam Al-Quran ditemukan keberadaan gua di tempat Ashabul Kahfi tertidur. Kesimpulannya itu ya, itu ditemukan setelah lebih dari 14 abad lamanya. Tapi ya memang tidak dijelaskan secara detail ya di Qurannya, tidak dijelaskan. Jadi tahun 1963 seorang arkeolog bernama Rafiq Wafa Ad-Duhani ya, menemukan letak gua yang disebut di dalam Al-Quran, dan daerahnya itu bernama Arokib, Yordania. Dan kesimpulan ini dibuktikan juga dengan adanya kuburan dengan jumlah yang seperti di dalam Al-Quran, sedangkan di mulut gua ada tengkorak anjing. Nah itu ya. Dan kemudian faktanya adalah jumlah pemuda itu 7 orang dan yang ke-8 adalah anjingnya. Sekelompok pemuda yang melarikan diri dari desa yang dipimpin oleh Raja Dekianus ini berjumlah 6 orang, bertambah 1 yakni penggembala yang ditemani oleh anjingnya. Dalam hal ini bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa pentingnya selalu husnudon ya, dalam artian toleransi antar sesama makhluk. Dengan anjingnya itu juga ya. Keterangan ini diperkuat dengan adanya tengkorak anjing yang ikut terkubur di mulut gua, yakni yang posisinya di mulut gua ya. Jadi anjing ini posisinya menghadap keluar, itu sudah diceritakan di dalam Al-Quran juga ya. Nah itulah keajaiban yang telah terjadi ya, itu semakin terbukti ya. Dan kemudian ada penelitian lubang gua setelah ditemukan atau dikabarkan merupakan gua dari tempat berlindungnya Ashabul Kahfi ini, maka diadakan penelitian khusus untuk memperkuatkan berbagai argumen. Ternyata terdapat sebuah celah tepatnya di sebelah selatan mengarah ke barat daya dan menjadikan tersinari baik saat pagi maupun sore. Desain jari gua ini terbilang sangat detail karena ketika siang cahaya matahari tidak sedikit memasuki gua. Hanya saja ketika petang mulai terlihat sinar menembus pintu, meskipun hanya sesaat. Dengan begitu udara di dalam gua terasa lebih hangat dan tidak terlalu lembab. Dan kemudian yang ditemukan di lapangan sama persis sesuai dengan di Al-Quran. Nah, kisah dari Ashabul Kahfi sendiri diceritakan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, termasuk detail desain dari gua yang tepatnya di ayat 17 ya. Secara ringkas dinyatakan bahwa matahari ketika terbit condong ke sebelah kanan dan saat terbenam posisinya menjauhi arah kiri. Dan kemudian selanjutnya ditemukan keterangan berupa pernyataan bahwa itu adalah sebagian tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk agar menambah keimanan kepada hambanya. Kemudian letak gua Ashabul Kahfi. Meski sampai saat ini lokasi tepatnya gua yang digunakan oleh Ashabul Kahfi itu masih banyak diperdebatkan. Memang masih banyak diperdebatkan ya. Karena masuk berbagai spekulasi bagian negara yang pernah dikaitkan, yakni bagian benua Asia dan Skotlandia. Namun berdasarkan bukti historisnya mengarah ke daerah Sahib ya. Berdasarkan bukti tersebut lokasinya mengarah
ke daerah Sehab, tepatnya 13 km sebelah selatan kota Aman di Yordania. Dan beberapa orang sahabat mengatakan gua berada di Gunung Rokib, Yordania, yang pernah dikunjungi dan terdapat tulang belulang di sana. Kemudian yang ketujuh ya, tulisan kuno di dinding gua. Nah, pada dinding gua terdapat tulisan berbahasa kuno yang mengisyaratkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini semakin menguatkan tempat di mana gua yang ditinggali oleh sekelompok pemuda pada saat kabur untuk mencari pelindungan agar dapat mempertahankan keimanannya. Jadi cerita mengenai Ashabul Kahfi sendiri mengandung banyak misteri yang menimbulkan berbagai tanda tanya, baik untuk umat Islam maupun para peneliti. Setelah tanda kebesaran Allah ditunjukkan dan diabadikan di dalam Quran, diharapkan dapat memperkuat keyakinan sehingga bisa menambah ketakwaan kita ya. Dan kemudian yang kedelapan, ditemukan adanya bangunan bersejarah. Tepatnya di atas gua ditemukan salah satu situs bersejarah yang ternyata dulunya merupakan gereja dan beralih fungsi di masa Islam, telah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Terdapat 7 pilar batu yang tingginya sudah tidak sama lagi, membentuk posisi melingkar dengan kondisi sudah mulai rusak ya. Ini merupakan bukti penguat karena memang pada saat kisah Ashabul Kahfi ini 309 tahun itu ya, berarti sekitar tahun 400 Masehi, 400-an itu Nabi Muhammad belum diutus ya. Jadi memang pada saat itu kalau misalkan dibangun ya pertamanya pasti bangunan gereja. Dan setelah Islam masuk tentunya itu beralih menjadi masjid ya. Dan kemudian memang pada saat pemerintahan, pada saat bangunnya 7 pemuda gua itu, gubernur di Efesus itu memerintahkan untuk dibangun tempat yang bersejarah, yang mendirikan bangunan di atas gua untuk peribadatan sesuai yang dianut pada saat itu. Memang pada masa Ashabul Kahfi ini Islam memang belum berkembang. Nabi belum mengajarkan ajarannya karena memang Nabi Muhammad belum turun ya. Kemudian renovasi masjid sebagai situs bersejarah. Kerusakan yang terjadi pada tempat beribadah yang terdapat di atas gua tersebut akhirnya dibenahi tepatnya di tahun 900 Hijriah ya. Awal pendirinya memang ditujukan sebagai gereja, namun setelah Islam datang akhirnya diubah menjadi masjid untuk orang muslim melaksanakan sholat. Selain itu, di dalam gua ditemukan makam berjumlah 8 orang dengan posisi 4 di sebelah kanan dan lainnya di sebelah kiri. Terdapat pula peninggalan berupa gelang, cincin, uang logam, dan bejana berharga. Bukti tersebut semakin memperkuat bukti jika gua ini menjadi saksi dari kekuasaan Allah. Dan kemudian tanah gua di Gunung Rokim ini berperan untuk menjaga stabilitas tubuh. Berdasarkan penelitian dari seorang pakar arkeolog ya, yang mengatakan bahwa tanah gua dan lokasi gunung berperan sangat penting untuk menjaga keutuhan kondisi tubuh dari pemuda Ashabul Kahfi. Jika tidak demikian tentunya sudah menjadi tulang belulang, bahkan tidak ditemukan apapun. Fakta mengejutkan didapatkan dan menyatakan bahwa tanah di sekitar gua memang mengandung kalsium, karbohidrat, dan magnesium, serta hewan tumbuhan jenuh dengan radium. Materi tersebut menghasilkan sinar alfa, beta, dan gamma sehingga dapat menetralkan kondisi daging. Adanya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan umat muslim. Pada beberapa firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan bagi orang-orang yang berpikir. Nah, hal itu bisa menjadi bukti nyata hanya saat ini saja sering diabaikan oleh masyarakat. Jadi demikianlah ya cerita yang bisa diceritakan oleh kami dari cerita kita tentang Ashabul Kahfi. Semoga itu bisa meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan paling tidak kita bisa menambah wawasan tentang Ashabul Kahfi, karena mungkin banyak juga ya kawan-kawan kita yang cuma tahu sekedar Ashabul Kahfi, tapi cerita yang detailnya mungkin banyak yang belum tahu atau belum pernah baca. Jadi ini hanya salah satu penambah wawasan aja. Mungkin ada kesalahan atau kekurangan dalam hal nama atau apapun itu ya, saya mohon maaf karena memang di situ Ashabul Kahfi juga banyak sekali perdebatan masih. Kalau misalkan itu salah ya
saya dari cerita kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya menyampaikan atau menceritakan apa yang sudah saya baca dan sudah saya tonton ya. Jadi semoga itu bisa menambah wawasan kita dan juga tentunya bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih mengetahui atau membaca dari sejarah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ya. Terima kasih kawan-kawan semua. Kita bertemu lagi di konten selanjutnya. Semoga konten ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Dan apabila ada kesalahan atau kekurangan atau mungkin tidak sesuai dengan fakta sejarah atau berbeda dengan versi kawan-kawan, saya mohon maaf sekali ya. Dan karena yang hak benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih atas dukungan, like, view dan subscribe-nya kawan-kawan. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.